Di sini boleh Kak? Biar Nggak panas. biar nggak panas. Yuk. Nggak nanas. Boleh. Maksud kedatangan saya hari ini mengenai video preskon kemarin yang isinya memfitnah saya, dan saya sudah berusaha untuk bermediasi, tetapi tidak ada itikat baik dari mereka. Itulah mengapa saya hari ini membuat laporan. Terima kasih, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kuasa hukum saya saja. Baik, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman media semua. Hari ini kami melakukan laporan polisi secara resmi di Polda Metro Jaya, yang dimana laporan kami ini kami masukkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang dimana kami lapor itu ada 2 orang, inisial R dan A, yang dimana laporan itu sudah diterima dengan baik, sudah ada tanda terimanya. Laporan kami ini dengan pasal 433 junto 441, yang dimana laporan ini kenanya masalah tentang pencemaran nama baik, yang dimana laporan ini sudah didukung alat-alat bukti yang bagus dan sudah kami serahkan juga kepada tim penyidik, dan dimana laporan ini pencemaran nama baik yang dimana preskon itu tidak memiliki izin dari pelapor ini, dimana hasil dari preskon itu sudah memiliki dampak yang sangat luas pencemaran nama baiknya, dan juga tuduhan yang nuansa negatif kepada pelapor ini. Oke. Ya, untuk inisialnya tadi RA dan PM. Ya, betul. Ada 2 orang. Poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dan fitnah itu boleh dijelaskan? Ya, di mana terlapor ini melakukan preskon itu tidak memiliki dasar dan legal standing, yang menuduh klien kami ini melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang tuanya, yang dimana dituduh ataupun disampaikan secara di muka umum melakukan somasi kepada orang tuanya. Sedangkan pelapor ini, klien kami ini tidak pernah melakukan perbuatan itu dan tidak pernah juga memberikan somasi kepada orang tuanya terkait permasalahan hukum ini. Yang dimana kami juga melihat terlalu dini terlapor ini menyimpulkan dan tidak memiliki bukti yang cukup juga bahwasanya pelapor ini benar melakukan somasi kepada orang tuanya. Atas dasar statement itulah si terlapor ini kami laporkan. Dan statement yang sudah melebar luas ini banyak komentar-komentar, banyak juga tuduhan-tuduhan yang berdampak negatif dan merugikan kepada Ibu Ratu ini. Ratu, kerugian apa sih di dalam ini? Sudah pasti kerugian secara imaterial ya Pak ya? Dan imaterial. Iya, material dan imaterial. Ada kontrak yang mungkin dibatalkan karena adanya dampak dari ini. Ada, ya, ada. Nilainya mungkin Untuk kontrak yang ada, yang kontrak brand ya, sepertinya ada kontrak brand yang sudah dibatalkan juga. Untuk nominal saya tidak akan menyebutkan di sini, mohon maaf. Gitu ya Pak ya. Ya. Yang pasti terhadap perbuatan terlapor ini, klien kami merasakan dampak kerugian yang luas, baik itu kerugian material, baik itu juga kerugian imaterial yang belum bisa dinilai secara saat ini. Betul. Karena memang masalah ini sudah berlarut-larut dan memang pihak mereka lah yang tidak mau menyelesaikan secara baik-baik kepada kami, membuat itikat baik kepada mereka menghadiri segala undangan dan juga pertemuan yang mereka susun. Tetapi mereka tidak mau menyelesaikan ini secara pengakuan klarifikasi mereka lah yang melakukan kesalahan, menyimpulkan masalah. Artinya sebelum ada laporan ini sudah ada lebih dulu usaha untuk mediasi atau kayak? Ya benar. Tidak ada itikat baik. Jadi sebelum laporan ini kami layangkan resmi di Polda Metro Jaya, kami sudah melakukan beberapa kali diskusi dan pertemuan, dan juga sudah ada titik terang mau akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi pada saat finalnya, mereka tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan isi-isi yang sudah disepakati. Salah satunya mungkin apa minta permintaan maaf? Permintaan maaf secara live dan juga di-share kepada media, dan itu tidak mereka sanggupi dan tidak mengakui bahwasannya dialah yang melakukan kesalahan dalam permasalahan. Alasan mereka apa Pak? Ya mungkin ada gengsi ataupun tidak mau mengakui salah di depan publik. Karena tuh ini kan juga berimbas pada film yang kamu bintangin gitu Pak. Itu tetap akan jadi rilis atau kayak gitu? Gimana? Kan ini juga film juga kan melibatkan film kan. Nah, nantinya film ini juga tetap akan rilis. Kalau itu kuasanya bukan di saya, karena memang saya ini kan hanya sebagai pemain.
bisa ditanyakan kepada pihak PH aja. Begitu. Tapi kalau saya memenuhi undangan kayak buat konten promo-promo segala macam yang mereka klaim bahwa kakak tidak mau melakukan itu karena ada keberatan. Saya tidak pernah bilang saya tidak mau, tetapi saya hanya ingin meminta hak saya dan permintaan maaf karena mereka sudah salah, begitu saja. Sudah mencoba untuk menghubungi sang ibu mungkin terkait dengan orang dibuat ini? Di sini tidak ada bersangkut pautnya sama keluarga saya. Di sini murni saya berurusan dengan pihak PH. Berarti pihak PH sendiri belum ada memenuhi hak-hak yang Kak Ratu inginkan atau gimana? Belum. Apa aja mungkin Kak yang belum Ya, jadi begini. Jadi permasalahan yang kami laporkan di sini adalah murni permasalahan eksternal yang dilakukan oleh pihak terlapor yang inisial RA ini kepada pelapor ini. Tidak ada nuansa keterkaitan masalah pribadi internalnya kepada keluarganya. Ini adalah murni perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor. Jadi kami ingin memberikan dampak perbuatan dia itu adalah perbuatan yang merugikan orang. Yang dimana perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Apa dasar dia dan memiliki legal standing apa dia memberikan statement yang memang merugikan oleh ibu. Itu yang mau kami perjuangin sekarang. Artinya perbuatan dia itu harus dia ketahui adalah perbuatan yang salah. Reza Aditya ya. Sepertinya seperti itu. Mungkin bisa diklarifikasi langsung. Ya, satu lagi siapa Bang? Jabatannya aja Bang, PM. produser juga. Go. CEO. Oh, co-produser. Oh, co-produser satu lagi. Perempuan ya Bang? Siap, Jadi benar. jadi mungkin kita tambahkan ya, mungkin ini juga sebagai, jadi kita sudah mendalami juga terhadap banyak konten narasi yang sengaja di framing yang seolah-olah ya klien kami ini adalah orang yang tidak sayang kepada keluarga, ya, tidak sayang kepada orang tuanya. Ya. Jadi banyak framing di luar sana, ya termasuk di konten-konten media sosial banyak framing yang seolah-olah Mbak Ratu ini lari dari tanggung jawabnya kepada keluarga, gitu ya. Jadi itu tidak benar ya, itu tidak benar. Kita sampaikan itu tidak benar. Saudara Ratu ini ya dari sejak kecil ya, sejak usia 13 tahun telah berjuang ya untuk bagaimana keluarga bisa dinafkahi, ya kan, keluarga itu Mbak Ratunya menjadi tulang punggung keluarga sampai saat ini. Bahkan sampai film terakhir yang Mbak Ratu sebagai pemerannya itu, satu persel pun ya, Rp1 pun Mbak Ratu itu tidak terima apapun. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.